sebelumnya perkenalkan diri ya. Mbak Firdaus, bisa dipanggil Mbak Fir. Oh, Aku nama aku Anissa. Anissa. nah, ini masih semangat nggak? Masih. Masih. Nah, tujuan Mbak hari ini di sini adalah untuk membawakan bimbingan belajar terhadap kamu, terhadap adik Anissa, ya kan? Nah, apakah bersedia untuk melaksanakan bimbingan belajar dengan Mbak? Siap. Siap, semangat ya. Nah, sebelum kita mulai, kita mari berdoa terlebih dahulu dengan baca basmalah. Doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan tahu di potensi diri dan tipe belajar. Kan sekarang kamu masih semangat dalam belajar? Semangat kan? Ya, semangat. Nah, biasanya kamu suka apa? Suka kayak tulis, suka kayak lukis gitu kan? Suka nulis. Nulis. Kalau suka nyanyi gitu? Jadi suka. Terus kita mari tahu kondisi diri dulu ya, kayak itu apa. Nah, apa itu potensi diri? Nah, ini boleh tahu apa potensi diri kamu yang kamu boleh gitu. Potensi diri itu kemampuan yang kita punya dan ada dari kita lahir serta bisa kita dikembangkan. Contohnya kita bisa membaca, kamu bisa membaca kan? Iya, kamu bisa menulis, bernyanyi, bermain kayak bermain voli. Kamu bisa main voli nggak? Nggak lagi. Iya, insya Allah di masa depan kamu bisa. Ya biarkan bisa dikembangkan. Ya, terus main bola, main segala macam yang kita bisa, kondisi kita. Aku misalnya basket. Oh iya, kamu bisa basket. Iya, itu kondisi diri. Kamu boleh tahu kamu bisa basket, bisa main basket, bisa lagi baca tadi, nyanyi, nulis kamu bisa. Ya. Terus apa itu motivasi? Kamu tahu nggak? Nah, motivasi itu adalah proses memberi semangat atau dorongan agar seseorang mau melakukan sesuatu. Contohnya kamu tadi mau bisa main apa? Basket. Apa tadi? Basket. Oh iya, basket. Itu contohnya kamu ada latihan main basket, ya kan? Terus Mbak beri motivasi, kayaknya semangat ya, semoga kamu bisa dapat hadiah, dapat juara gitu. Itu kayaknya motivasi supaya kamu mau melakukan itu, main gitu. Tentunya kamu ada pertandingan apa, nyanyi, Mbak beri motivasi, tetap semangat ya gitu. Nah, bentuk motivasi ada banyak, ada apa saja. Satunya memberi hadiah. Nah, setelah kamu tadi tanding nyanyi, terus kamu dapat juara, terus Mbak memberi hadiah setelah itu. Paham nggak? Iya. Yang kedua memberi pujian. Yang ketiga semangat atau dukungan. Yang tadi yang semangat, Mbak beri semangat sebelum kamu mau tadi itu nyanyi itu. Basket. Oh iya, mau basket. Yang keempat punya idola yang berprestasi. Kau punya idola apa? Siapa? Karena aku tadi Oh, siapa? Rizka. Rizka sama Citra. Gimana? Kenapa dia jadi idola kamu? Soalnya baik, udah pernah ngajain aku. Itu iya benar. Mbak punya idola juga. Tapi idola Mbak itu ya, oh iya, teman juga, teman yang sama yang bisa itu. Kan teman apa, siapa tadi yang idola kamu? Rizka sama Citra. Iya, baik, sangat baik. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya
selanjutnya ciri-ciri termotivasi. Nah, ciri-cirinya ini adanya ingin sukses dan berhasil, punya cita-cita dan mau usaha, terus punya semangat. Nah, apa sih yang bikin kita kurang motivasi? Satunya ada suka menganggap remah. Yang kedua malas dan tidak mau usaha. Nah, malas dan tidak mau usaha itu kalau kita malas, jadi motivasi atau semangat kita itu contohnya dalam belajar. Kalau kita malas, jadi kita nggak mau belajar itu, jadi semangat kita habis, nggak ada. Jadi kita belajar kita itu nggak sempurna, jadi nggak tahu belajar apa gitu, iya kan? Ya, kamu masih semangat kan dalam belajar? Ya, baik, alhamdulillah. Dan tidak mau usaha. Iya, kalau kita kurang semangat itu, jadi kita nggak mau main apa, nggak mau usaha apa. Contohnya kamu mau usaha menulis, jadi kamu jadi nggak ada semangat itu, jadi kamu nggak mau nulis kan. Dan yang ketiga, tidak suka pelajaran atau gurunya. Nah, tidak mungkin semuanya tidak suka pelajaran, kan pelajaran ada banyak. Jadi kamu suka pelajaran apa? Pelajaran agama sama matematika. Oh iya, kamu suka matematika kan? Iya, itu salah satu termotivasi. Dan kalau kita nggak suka semua pelajaran itu, jadi kita nggak mau belajar kan? Jadi iya. Terus atau gurunya, tidak suka gurunya, kan kita nggak boleh kan tidak suka guru. Jadi kita harus bersemangat atau bermotivasi semakin hidup ya, supaya kita aku masih semangat dalam belajar, aku mau belajar gitu kan. Nah, selanjutnya apa itu gaya belajar? Kamu tahu gaya belajarnya gimana? Ini untuknya supaya tahu kamu itu punya gaya belajar yang mana. Nah, setelah ini kita akan ada games quiz, kayak mau tebak foto, mau tebak gambar itu, kayak ini kamu punya gaya belajar yang mana supaya sampai tujuannya kamu. Nah, gaya belajar itu ada apa? Satunya gaya belajar visual. Kayak belajar ini orang yang lebih mudah belajar kalau ada gambar, ada warna, dan ada simbol. Nanti kamu analisis ya, kamu masuk yang mana. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Orang yang lebih mudah paham kalau belajar dengan mendengar, seperti diskusi, musik, atau mendengarkan petunjuk. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Ya. Orang yang lebih senang belajar dengan cara bergerak atau mencoba langsung. Itu. Kalau menurut kamu masuk yang mana? Yang Iya bergerak. Ya, enggak lihat kamu ya, kamu masuk yang bergerak. Jadi kamu langsung gitu. Kamu gini, kalau kamu nggak paham, kamu langsung nanya guru kan? Ya, baik gitu. Baik. Jadi kalau kita nggak paham apa, kita langsung nanya, maaf Bu, ini apa? Kalau nggak paham. Jadi kamu hebat. Ya. Nah, selanjutnya motivasi kan, kita dalam hidup kita ini harus bermotivasi setiap hari supaya kita semangat kan, gitu ya. Buat apa-apa, bikin apa-apa. Contoh kamu dalam setiap hari sekolah kan, semangat belajar. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan video tentang akibat rajin belajar. Nah, kita harus rajin belajar kan? Ya.
video ini katanya kita harus belajar sebelum kita mulai belajar besok. Kayaknya review gitu kan sebelum malam tadi ya. Nah, kita harus rajin belajar, kita jangan main banyak. Kita main boleh, tapi bermainlah pada waktu yang tepat. Saat waktu belajar kita belajar kan, saat waktu main kita main. Iya gitu. Nah, kalau kita jadi kayak video tadi kita tidak belajar, maka akan dapat risikonya. Sebenarnya kalau kamu besok ada ujian, terus malam tadi kamu nggak review materi, jadi kamu main gitu, jadi besok kamu jadi tes kamu itu nggak paham kan, jadi nggak bisa bikin, jadi akan timbul menyontek yang kayak tadi ya kan menyontek itu nggak bisa, nggak baik gitu, nggak boleh. Nah, kalau kita bersemangat dalam belajar, kita masih review materi yang kita belajar. Jadi kalau ada ujian kita akan bisa bikin ujian kita, jadi kita paham pelajaran kita, jadi menyontek itu nggak akan ditimbulkan, ya kan? Paham kan? Nah, kalau misalnya ada teman yang nggak paham gitu, kita bisa boleh bantuin kan. Yang tadi yang idola kamu tadi kan apa, teman kamu nama apa? Cita Isra itu yang bantuin kamu kan kalau kamu nggak paham. Nah, kalau kamu bisa kalau gitu kan, kalau dia nggak paham kan bantuin dia, itu hebat sekali, baik sekali ya. Semangat terus ya, saya semangat dalam sampai masa depan. Nah, selanjutnya kita akan main game tebak gambar. Iya, contohnya Mbak nunjuk gambar apa tadi, kucing, terus dalam tebak gambar ini tidak bisa jawab jawaban gambar ini apa. Jadi kamu bisa hanya jawab hanya mau gaya gambar ini apa, suaranya apa, atau kamu mau tulis dalam kertas ini, lukis kata foto ini gimana, itu bisa. Kamu bisa terserah mau kayak gimana supaya dapat boleh potensi gaya belajar kamu itu gimana. Adanya bisa 3 gaya yang kamu itu. Nah, contoh 4 tahun contoh. Udah kelihatan? Ya. Ini apa? Itu tuh gampangnya. Kukur yuk. Punya kukur. Buruk? Bukan. Ini bisa. Oh, gampang. Gaya apa? Ayam. Iya betul. Bukan kan? Nah, setelah ini Mbak akan balik kamu juga buatan untuk Mbak akan dapat. Ya. Terus ya, berarti lucu. Ini apa? Iya betul. Baik. Game untuk hanya menunjukkan gaya belajar kamu itu. Nah, gaya belajar kamu itu tadi ada semuanya, ada gaya belajar yang visual itu suka pakai yang gambar tadi, ataupun gaya. Yang
kedua itu gaya belajar auditorial itu suara. Kamu kan tadi suara kan, suara hewan itu gimana. Nah, dan yang ketiga itu belajar kinestetik, itu belajar bergerak. Tadi kamu kan gaya tadi bergerak, terus lukis kan? Ya. Nah, selanjutnya Mbak akan tanya tentang apa yang kamu lakukan sebelum belajar. Contohnya besok belajar, terus malam ini kamu contohnya apanya, baca buku gitu kan? Kadang di perpustakaan di sekolahan itu bacanya aku biasanya lupa. Yang pertama tuh angsa vitamin emas ya, kayak di benih-benih itu ya. Terus tuh monyet makan pisang sebanyak itu. Terus Selanjutnya kamu udah tahu cita-citamu apa? ya Apa? guru. Oh iya, hebat. Kamu suka jadi guru, mau jadi guru cita-citanya. Ya, nah kan semua itu kamu udah cita-cita. Nah, berarti kita harus apa? Harus belajar, harus jangan main-main banyak, kita harus belajar ya. Ya. Nah, hari ini semangat enggak? Seru enggak? Seru, Seru. Refleksinya gimana? senang, Senang. bahagia, terus semangat. Nah, sebelum kita akhiri, nah kita tahukah kamu itu belajar itu seperti membangun jembatan ke masa depan kamu. Kalau kamu rajin dan sabar, jembatan itu akan kokoh dan membawa kamu itu ke tempat yang luar biasa. Nah, jadi jangan menyerah ya. Ya, Harus semangat, tetap semangat. Meskipun sekarang kita nih terasa sulit, setiap huruf yang kamu baca, setiap angka yang kamu hitung itu, semuanya itu akan membuatmu tuh semakin pintar dan hebat. Ya. Nah, ingat ya, kamu adalah anak yang luar biasa. Dan masa depanmu itu pasti cerah kalau kamu terus berusaha. Ya, ingat ya. Ayo kita semangat belajarnya. Kamu pasti bisa. Kamu harus semangat, harus semangat belajar. Mbak akan bermotivasi kamu, bimbing kamu semangat. Tadi Mbak akan beri semangat kalian. Nah, sebelum kita akhiri, terima kasih ya pada hari ini. Semangat ya dalam belajar supaya bisa masa depan kamu itu jadi yang biasa ya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita tutup dengan membaca